hal yang bisa kami aturkan Bapak Ibu. Kemudian yang perlu dilanjutkan lagi di isu penting dalam akuntansi pesantren, ya. Yang pertama itu aset tetap pesantren itu harus diidentifikasi secara legal hukum dan substansi ekonomi atas penguasaan dan kendali aset oleh pesantren, yaitu diidentifikasi sebagai aset pesantren yayasan, ataukah aset wakaf, ataukah aset milik perseorangan yang digunakan untuk operasional dan kegiatan pesantren. Jadi setelah acara ini nanti Bapak Ibu Nyai, Pak Yai, Bu Nyai, ya, itu perlu melakukan inventarisasi aset. Mana yang asetnya khusus itu miliknya pesantren, mana yang itu terpisah dengan asetipun Bu Nyai ataupun Pak Yai, gitu. Itu harus ada kejelasan nanti agar penyusunan laporan keuangan pesantren itu segera dibuat. Kemudian aset tetap milik perseorangan yang digunakan untuk operasional dan kegiatan pesantren harus ada akad penggunaannya, yaitu sebagai wakaf temporer atas manfaat aset atau sebagai sedekah jasa. Jadi kalau misalnya masih ada asetnya Pak Yai dan Bu Nyai itu digunakan untuk pesantren, maka itu perlu ada akad, ada dokumen akad wakaf yang nanti asetnya tetap boleh atas nama Bu Nyai dan Pak Yai, tetapi ada akad wakaf temporernya. Temporer kan berarti ada batas waktunya, aset itu bisa digunakan untuk kegiatan pesantren, tetapi aset itu masih boleh atas nama pribadi dari pemilik Pak Yai atau Bu Nyai, seperti itu. Kemudian berikutnya isu piutang pesantren. Ini yang berasal dari uang SPP untuk aktivitas pendidikan dan asrama harus dilakukan pembentukan cadangan kerugian piutang dengan ini. Jadi piutangnya itu harus ada catatan